Halo teman-teman semua, balik lagi di konten ini ya, di konten gua Gini Abdul Aziz. Di konten ini, kesempatan ini gua mau membuka konten ini dengan tema beropini. Mari beropini. Gue baru pulang kerja ya, masih pakai kemeja lah. Cuman gue kepikiran bikin konten langsung setelah pulang kerja itu, di jalan tuh gue kepikiran setelah nonton One Piece. Pas gue nonton One Piece episode 1128, 1109 sampai yang terbaru 1130, gue merasa kayaknya gue harus bikin konten tentang Kuma deh. Setelah gue nonton 3 episode itu ya, gue ke-trigger atau gue merasa ironi dengan apa yang terjadi dengan Kuma ini. Nah, setelah tadi gue tonton episode 1128 atau 1129, gue merasa wah, ini karakter gila sih Oda nyiptainnya, yang dari awalnya dirasa jahat menjadi seseorang yang punya apa ya disebutnya tuh, punya tanggung jawab yang luar biasa tentang masalah kehidupan gitu. Yang by the way, yang belum tahu, Kuma ini kan dia seorang Shichibukai ya, terus mantan Shichibukai, terus anggota RA juga atau Revolution Army, dimana RA ini ketuanya itu Monkey D. Dragon, bapaknya Luffy. Nah, si Kuma ini tuh dulu ketika di Aksawodi itu kan dikenalin kan, setelah Aktril Bak lah, dia nyerang anggotanya Mugiwara Ichimi, dimana Zoro sebagai korbannya waktu itu. Kita menganggap Sukuma itu seorang jahat gitu, tanpa kita tahu tujuan dia itu seperti apa. Terutama ketika di Aksawodi ya, dia memisahkan semua anggota kru Mugiwara, yang si Zoro ke pulaunya si Mihawk, Nami ke pulaunya yang di atas awan itu gue lupa namanya, Franky ke laboratnya Vegapunk, Luffy ke pulau wanita dan anggota-anggota lainnya. Fan One Piece pasti rata-rata mengakui bahwa Kuma itu jahat pada saat itu karena memisahkan anggota Mugiwara kan, dan pasti mengakui bahwa Kuma itu, kita benci lah dengan karakter Kuma pada saat itu sebelum adanya episode ini, yaitu Kelas Balik Kuma. Cuman ketika beberapa episode sudah kelewati, terus si Kuma si Kuma ini tuh muncul lagi di episode selanjutnya, bahwa dia menjelaskan kepada si Silver Surrey bahwa dia itu seorang anggota Revolution Army. Jadi punya tujuan lah, walaupun tujuannya belum disampaikan, belum diketahui oleh kita semua gitu. Bertahun-tahun setelah before time skip atau after time skip, muncul lagi nih si karakter Kuma. Di episode ini kilas baliknya Kuma dari Jewelry Boni kan Kuma. Masuk ke episode 1128 setelah kilas baliknya Kuma, gue langsung diem, fokus, dan gila sih ini karakter yang tadinya kita nggak suka jadi ironi gitu. Ini anak namanya Bartolomeo Kuma, dia umur 4 tahun, 5 tahun ya, sekitar 4 tahun, 5 tahun, ditangkap gara-gara ras Bukaner. Ras Bukaner itu katanya di dalam One Piece itu ditakdirkan untuk menjadi seorang budak seumur hidup sampai mati. Gila. Coba lu bayangin, ini ada orang anak, dia nggak tahu lahir di darah siapapun, nggak tahu lahir di keturunan apapun. Dia tiba-tiba lahir, terus dia nggak tahu apa-apa, orang tuanya ditangkap, dia ditangkap, ibunya ditangkap, terus dicap sebagai keturunan yang harus jadi budak seumur hidup. Ini anak loh, 4 tahun. Gue pas
episode 1128 kalau nggak salah. Itu kan Shikuma di Borgol ya oleh Tenryubito. Dia di Borgol, bapaknya di Borgol, bukan karena keturunan bukan kan. Ibunya di Borgol. Shikuma apa yang dia lakukan? Dia mainin borgolnya bro. Gini-gini dia main di borgolnya. Kenapa dia nggak tahu? Dia nggak tahu kenapa dia dilakukan seperti itu, kenapa dia dirantai, kenapa dia di borgol, kenapa dia harus jadi bawahan gitu atau jadi budak. Ya coba lo bayangin, anak 4 tahun yang nggak tahu menau, kenapa dia dilakukan seperti itu. Nah setelah itu kan dipisah tuh. Kuma diambil sama prajurit Tenryubito, bapaknya diambil, ibunya dipisahin, pokoknya terpisah lah. Terus si Kuma disiksa, disuruh jadi budak, nurut kepada Tenryubito, dan dia nggak ngerti kenapa dia harus melakukan itu gitu. Karena gara-gara dia lahir dari keturunan Bukaner, dan dia nggak tahu apa itu Bukaner, ini nggak ngerti, tapi harus jadi budak. Terus selang beberapa saat bapaknya balik tuh, nemuin si Kuma atau ditemuin lagi oleh Tenryubito dengan anaknya si Kuma. Dan lu tahu apa? Fisik bapaknya nggak sempurna bro, matanya hilang. Kalau lo coba perhatiin, bapaknya si Kuma kan normal ya, fisik normal lah, dalam arti mata 2, hidung, fisik, tangan, kaki ada semua lah, walaupun ya badannya gede, kakinya kecil gitu. Tapi nggak masalah, emang itu ciri khas Oda. Cuman ketika dia balik setelah dalam tanda kutip diambil oleh Tenryubito ya, ketika diketemuin sama si Kuma udah nggak ada matanya bro. Itu gua ngeri banget. Berarti kok kita berpikir logis, itu bapaknya si Kuma tuh disiksa bro, diambil matanya gara-gara masalah garis keturunan. Si Kuma yang nggak tahu apa-apa, kan dia anak kecil ya, usia 5 tahun gitu, 4 tahun apa 5 tahun. Nanya dong ke ibu bapaknya, ibunya mana? Kok nggak ada? Terus bapaknya kan nggak bisa nutupin lagi ya, ini dia cerita ke si Kuma bahwa ibunya meninggal, mati lah. Ya, si Kuma yang mendengar itu pasti nangis kan, teriak ya, bahwa ibu yang dia sayangi dia mati. Yang nggak tahu, kita pun nggak tahu alasannya karena apa, padahal istrinya si Kuma ini kan bukan keturunan Bukaner murni, tapi karena dia menikah dengan keturunan Bukaner atau bapaknya si Kuma ini, akhirnya dia dicap sebagai keturunan Bukaner. Terus setelah itu apa? Bapaknya si Kuma mencoba untuk menenangkan si Kuma, padahal dia sama-sama lagi kritis badannya. Menghibur si Kuma agar si Kumanya tuh tetap berpikir bahwa suatu saat nanti itu akan ada sosok penolong, yaitu Dewa Nika. Kita nggak usah bahas masalah Nika lah, kita coba bahas di Kumanya aja dulu, difokusin Kuma. Terus apa yang terjadi ketika bapaknya menghibur si Kuma dengan tarian-tarian itulah, tarian Nika atau tarian pembebasan? Ditembak bro, ditembak bapaknya si Kuma oleh Tenryubito gara-gara berisik di depan muka dia. Gila, usia 5 tahun disuruh jadi budak, ditangkap, ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh depan dia. Wah, gue langsung mikir sih, gila sih ini. Oda selaku mangaka ya, gila sih nge-build up Kuma, karakter Kuma ini. Gue ngebayanginnya dari sisi Kumanya ya, ketika ngebayangin Kuma posisi jadi anak kecil, udah mah dia keturunan Bukaner yang nggak tahu apa-apa, jadiin budak, ditangkep, disuruh jadi budak sampai mati, ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh depan dia. Terus gini,
kita skip ya, setelah itu kan ada peristiwa God Valley kan. Dia bertemu dengan Ivankov, terus dia dibebaskan kan, memakan buah buah miko atau apa gitu, lupa lah nama buah iblisnya. Akhirnya dia selamat gitu dari peristiwa God Valley. Akhirnya si Kuma ini kembali ke kota bapaknya gitu, kota apa ya namanya, gue lupa, kota Sorbet ya, kota Sorbet ya, kembali sama si Ivankov kan, sama si Ginny. Ada karakter namanya Ginny ya, yang dimana Ginny ini nanti akan menjadi pemicu si Kuma menjadi melawan gitu kepada bukan pemerintah, kepada kerajaan, dan menjadi cikal bakal si Kuma ini mengeluarkan kekuatan aslinya kan. Nah, setelah dia kembali ke desanya, desa Sorbet ini, dia dengan kesadaran dia bahwa dia itu tetap harus menolong orang lain, yang penting dirinya senang. Padahal seumur hidup dia tuh dia nggak pernah merasa senang. Dia istilahnya gini, lu udah menghadapi beberapa cobaan dan ujian dalam hidup lu. Orang tua lu mati, lu ditindas, orang tua lu mati depan muka lu, lu hampir jadi bahan sasaran sebagai untuk kesenangan segelintir orang, tapi lu berbesar hati untuk tetap menolong orang lain agar orang lain tidak merasakan apa yang lu rasain gitu. Akhirnya selang beberapa waktu si Kuma gede kan, dia gede beberapa tahun silam, beberapa tahun maju gitu maksudnya. Akhirnya gede, dia menolong warga-warga. Lalu apa yang terjadi? Si Kuma menolong warga-warga di kerajaan Sorbet, yaitu para lansia, mengeluarkan penyakitnya, dikumpulin jadi satu, gede kan tuh. Karena dikit-dikit jadi gede kan, karena banyak yang harus diobatin, gede. Terus si penyakitnya ini dia ambil ke badan dia, dipindahin. Wah, habis pikir sih karakter ini. Percis apa yang dirasain Zoro dulu. Kalau Zoro kan dulu dia ngerasain lukanya si Luffy kan di thriller bug kan. Cuma si Kuma itu dengan sengaja mengeluarkan penyakit penduduk lansia, dikumpulin jadi satu biar gede, terus dia ambil biar dia ngerasakan sendiri dan pindah ke dirinya. Dan dia lakukan seminggu sekali tanpa bayaran loh. Yang minta bayaran kan Jimmy ya, bukan Kuma. Ya walaupun pembayarannya nggak setimpal lah. Cuman yang mau gue garis bawah di sini tuh ada karakter yang udah tertindas bertahun-tahun, cobaan, ujian, wah, terus dia masih mau menolong orang, mau bertanggung jawab juga dengan apa yang terjadi dengan Ginny kan. Ginny kan di episode selanjutnya kan diketahui Ginny diculik Tenryubito. Setelah itu Kuma datang ke tempatnya, terus Bonnie lahir, itulah pokoknya. Nanti lihat di episode selanjutnya. Bertanggung jawab kepada anak yang bukan anaknya, itu si Bonnie. Dari dia kecil sampai dia dewasa, bener dewasa ya. Pengorbanan dan apa ya? Kesedihan sih yang gue rasain dia yang itu, tapi dia menutupinya dengan rasa senang. Gue terima dengan keadaan ini, tapi gue nggak mau orang lain ngerasain kayak gue, gitulah ini. Akhirnya dia ngebantu orang-orang. Nah, gue tadi di jalan mikir, anjir nih
karakter gila sih. Jadi ketika gue merasa mengeluh, ini anak karakter yang lebih daripada gue loh gitu. Daripada elu gitu maksudnya. Lu kasih cobaan, dia jadi budak, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, udah gede harus berkorban, calon kekasihnya mati, dia harus kehilangan kesadaran. Dan loyal, Kuma itu loyal, baik dia. Oke lanjut ya, sorry kepotong. Tadi ada teman gue masuk. Gue tuh sebagai orang ya ketika lihat karakter yang membuat gue sebagai pembelajaran gitu merasa ketika gue dapet cobaan, gue ulangnya kayak kata gue ya, pasti ada penyelesaiannya. Bukan berarti harus jadi budak juga, enggak itu. Cuman gue sebagai ini gue harus hidup gitu. Apapun itu cobaan lu, apapun ujian lu harus tetap hidup. Dan bantulah orang-orang gitu. Buatlah mereka senang gitu. Walaupun nggak semua, walaupun lu nggak bisa, lu atau gue nggak bisa menyenangkan semua orang gitu. Tapi setidaknya ketika lu merasa coba lu berat gitu, terus inget karakter si Kuma, anjir si Kuma lebih berat gitu daripada cobaan gue. Keren sih, Kuma keren. Dia karakter yang baik, terus loyal. Nah gitu lah pokoknya. See ya. Makasih udah pada nonton. Bye bye. Jangan lupa subscribe dan like. Thank you semua. Bye bye.